Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Kembali lagi bersama gue Fredrik dan Coki. Gimana pekerjaan lo, Cok? Alhamdulillah aman Aman aja. ya. Oke. Begitu guys. Jadi pekerjaan apapun yang lo lakuin dan berapapun nominal yang lo peroleh dari hasil pekerjaan lo, bersyukur guys. Dan kita memang harus tetap berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Meskipun dalam kondisi sesulit saat ini di masa pandemi, banyak yang terkena PHK, pemotongan gaji, atau bahkan mungkin di antara kita juga yang masih belum bekerja atau menganggur, lo tetap harus berusaha, lo jangan putus asa. Kenapa guys? Kalau lo putus asa, lo bisa berpikir pendek dan bisa menyesatkan. Nih, salah satu contohnya misalnya lo akan melakukan pesugihan. Kenapa pesugihan? Pesugihan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau kekayaan atau harta yang ingin lo dapetin secara instan. Jadi lo melakukan pesugihan ini lo nggak mau capek, lo nggak mau kerja, lo males, lo mau segala-galanya lo pengen dapet cepet dengan apa yang lo inginkan. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Coki nih lebih jauh tentang pesugihan ini, fenomena masyarakat di Indonesia khususnya tentang pesugihan ini. Bagaimana ya, Cok? Banyak fenomena pesugihan ini di negara kita ya, di Indonesia ya. Dan itu juga asal-usulnya juga dari banyak daerah. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai ke wilayah timur kita juga banyak sih. Apa namanya? Kayak semacam itu juga kayak semacam kebudayaan juga sih dari masing-masing daerah itu sendiri. Dan di zaman era seperti saat ini masih ada orang yang percaya dan masih melakukan ritual-ritual Masih banyak juga sih, gua rasa juga ya. Iya. Karena mungkin bisa jadi masih karena itu tadi berhubungan dengan realitas kehidupannya dia yang ingin mencukupi kebutuhan. Atau bahkan dia kurang puas dengan apa yang dia peroleh saat ini, ya kan? Oke. Tujuannya itu sebenarnya beragam guys. Kalau pesugihan ini misalnya lo berdagang pengen cepet laris dagangannya, bisa juga kalau misalnya lo terlilit utang, lo punya utang sama temen lo atau sama siapa, bahkan lo punya utang sama bank, terus lo nggak punya uang karena mungkin utangnya juga terlalu besar, akhirnya lo pendek dan lo bisa pesugihan. Kayak gitu-gitu. Nah, menurut lo, Cok, nih kalau pesugihan ini kan juga kan nggak bisa gratis begitu aja ya. Ini ada timbal balik tumbal. Nah, menurut lo tumbal nih gimana ya? Ya kalau dari sudut pandang gue juga sebenarnya dari awal pesugihannya itu sendiri kan istilahnya dia itu kan udah caranya udah syirik ya. Artinya dari awal tuh perbuatan pesugihan itu menyekutukan Tuhan gitu kan, dan artinya itu otomatis sudah menyalahi dari ajaran kita gitu loh, ajaran agama yang benar gitu, dan itu merupakan aliran yang sesat. Dan ketika kita melakukan pesugihan artinya kita harus sudah siap dengan konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu salah satunya adalah tumbal tadi. Setiap pesugihan itu pasti ada tumbal atau selalu minta tumbal. Nah, proses pesugihan itu sendiri kayak gimana tuh? Macem-macem ya, banyak apa namanya caranya itu bisa beragam ya. Jadi ada yang membuat perjanjian gaib dengan makhluk halus, dan makhluk halusnya juga makhluk halus tertentu ya, atau juga meminta bantuan ke ahli supranatural seperti itu. Dan tempat-tempatnya juga banyak ya di masing-masing daerah tadi yang gue sebutin itu. Nah, kalau jenis-jenis tumbal itu apa aja sih? Itu macam-macam ya. Jadi ada minta tumbal manusia. Jadi mungkin dari keluarga dia sendiri gitu, itu bisa dia korbankan sebagai tumbal untuk mendapatkan kekayaan atau harta tadi gitu loh. Terus juga ada yang meminta tumbal janin. Nah, jadi mungkin keluarganya dia, tapi tetap itu dari kalangan keluarganya dia sendiri, dan itu dia rela untuk mengorbankan janin itu ya demi tujuannya itu mendapatkan kekayaan tadi gitu loh. Atau dari istrinya, janin dari istrinya atau keluarganya, seperti itu.
Nah kalau misalnya gue nih atau pelaku pesugihan lah, dia tidak memenuhi atau tidak menyediai tumbal itu sendiri, berarti kan dia mengingkari perjanjiannya dengan makhluk halus itu ya. Itu gimana ya kalau dia nggak nyiapin tumbal itu sendiri? Kalau nggak nyiapin tumbal itu ya dia kan pasti akan dikejar-kejar dengan ya istilahnya makhluk halus tadi yang sudah memberikan dia kekayaan tadi gitu kan. Nah itu bisa jadi juga kalau nggak diberikan ya harta yang sudah diberikan sama makhluk halus itu secara goib ya itu juga akan hilang juga gitu loh. Ya? Iya. Karena memang, tapi gue betul juga ya pasti hilang ya, karena itu kan memang awalnya tadi sudah perjanjian ya. Iya. Ketika perjanjian dia mengingkari, pastinya akan diambil lagi kan. Betul. Sama si makhluknya. Iya. Jadi memang guys, kalau uang goib atau harta goib itu ya dia akan balik lagi juga diambil secara goib juga dari yang punya ya, maksudnya si pemiliknya ini, si makhluk halusnya ini. Nah kalau ini juga banyak juga guys. Jadi ternyata di makhluk halus ini dia punya bank goib, namanya punya bank goib dia. Dia punya bank goib yang dia juga akan mengambil uang yang dibutuhkan sama si manusia yang bikin perjanjian dia ini, dia ambil dari bank goib untuk menyediakan ke orang tersebut gitu. Jadi memang goib, jadi bisa sekejap bisa langsung disediakan. Nah kalau misalnya kita nggak percaya dengan hal kayak gini ya, kita nggak perlu melakukan pesugihan. Nah Cok, kalau misalnya lo sendiri mau nggak nih kalau misalnya lo melakukan pesugihan, karena mungkin nih lo tergiur pengen dapat uang? Enggak sih, nauzubillah min zalik sih kalau gue sih nggak, ya insya Allah lah mudah-mudahan nggak akan ya, karena itu tadi dari awal kita sudah tahu kan itu jalannya sesat, aliran sesat dan meminta tumbal. Nah, apalagi meminta tumbal seperti itu kan artinya kita bisa kehilangan orang-orang yang kita cintai ya di keluarga kita gitu. Nah kalau misalnya pesugihan tapi nggak ada tumbal dan nggak ada syarat atau nggak ada pantangan, lu mau nggak? Ya enggak lah, karena itu tetap aja kan alirannya udah sesat, itu nggak ada, itu merupakan salah satu dosa besar juga. Itu perbuatan syirik ya, artinya kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita meminta kepada setan atau jin. Nah, yang akan walaupun secara instan kita bisa dapat, tapi caranya nggak benar, dilarang. Nah, tapi kita tetap lakukan. Nah, itu sih menurut gue ya kalau gue sih jangan sampai ya. Nauzubillah min zalik ya. Tapi memang bagi orang-orang yang melakukan pesugihan ini sebenarnya sih memang itu pilihan ya. Iya, betul. Pilihan dari orang tersebut untuk melakukan pesugihan, meskipun dia tahu resiko yang akan dia hadapi, dia tahu gitu. Tapi kalau bisa bagi lo yang belum terlanjur melakukan pesugihan, lo harus berpikir 2 kali. Atau bahkan kalau mungkin lo nggak perlulah lo pesugihan. Kuncinya cuma satu, lo cukup kerja keras, lo bekerja, tingkatin lo dapat iman. Ya, iman juga penting buat lo. Jadi jangan sampai lo berpikiran untuk melakukan pesugihan. Nah, jenis-jenis pesugihan itu sendiri apa sih Cok? Kayak misalnya yang bisa dilakukan ya melalui makhluk halus, jenis seperti apa aja tuh Cok? Ya itu ada beberapa macam juga kalau dari pesugihan itu. Kalau yang terkenal di Indonesia itu itu di daerah Kobangan, itu di daerah Rembang. Itu terkenal dengan namanya pesugihan Nyi Puspo Cempoko. Jadi di situ emang tempat yang banyak orang melakukan pesugihan di situ. Nah, cara pesugihannya itu tergolong unik juga ya. Jadi kita itu perjanjian goibnya itu kita harus menikah dengan si Nyi Puspo Cempoko itu. Dan di rumah kita harus menyiapkan tempat gitu yang tempat khusus yang kita bisa berinteraksi dengan dia gitu loh. Jadi kita tuh nah konon katanya Nyi Puspo Cempoko ini cantik banget nih.
gitu loh. Jadi kalau buat para laki-laki nih biasanya Pasti tergoda ya. iya tergoda juga karena mitosnya itu nih apa namanya makhluk halus ini katanya cantik banget. Jadi banyak yang apa namanya yang mungkin mencari jalan pintas ya melakukan pesugihan dengan si Nyi Puspa Cempoko ini. Jadi dia apa namanya dan konon katanya harus apa namanya si laki-laki ini nggak boleh menikah dengan orang lain gitu loh. Jadi hanya melakukan perjanjian gaib dengan si Nyi Puspa Cempoko ini. Gitu. Itu tempat ya? Iya Salah satu di tempat ya? iya tempat di Kobangan di daerah Rembang sih. Oke. Ada tempat-tempat lain Banyak yang sih terkenal di Indonesia tempat pesugihan? di Indonesia banyak ya. Ada di Gunung Kemukus, Oke. ada di Gunung Kawi juga, terus di Gunung Lawu, terus di Gunung apa ya Lamatau atau di daerah ini deh pokoknya Sumatera itu. Terus juga di daerah Lombok itu ada ya? ada itu bekas gudang sih, bekas pabrik ya, pabrik apa namanya gula atau oh sorry itu pabrik ini kapas di daerah Lombok tuh. Nah itu ada juga tuh. Nah kalau jenis-jenis pesugihannya makhluk halusnya dia bikin perjanjiannya kayak apa nih jenis-jenis si makhluk halusnya? Ya ada yang berupa itu tadi makhluk halusnya berupa perempuan, ada juga yang berupa genderuwo gitu. Terus Babi ngepet juga juga babi ngepet ada, ya tuyul ada, macam-macam sih kalau dari jenis apa pesugihan itu sendiri sih. Gitu. Dan caranya atau apa namanya perjanjiannya pun atau maksudnya syarat-syaratnya pun berbeda-beda antara masing-masing apa namanya tadi jenis pesugihannya gitu. Ada satu yang cerita yang gua tahu ya menarik itu jadi namanya tuh ada namanya centong setan. Apa tuh, Cok? Centong setan tuh kayak semacam gini. Jadi ini ada itu lebih ke kuliner ya. Jadi usaha kuliner. Jadi kalau kita ngelihat salah satu apa namanya rumah makan atau apa kok kayaknya ramai banget gitu ngantri gitu kan. Nah itu apa namanya kalau gue sih sama temen-temen gue sering gitu. Wah ini pakainya centong setan ya artinya dia pakai pesugihan gitu loh. Apa namanya istilahnya kok bisa seramai itu gitu loh. Ya itu cuman bercandaan gue aja sih gitu karena setahu gue apa namanya ada juga yang melakukan pesugihan dengan medianya. Jadi di centongnya itu. Jadi centongnya itu kayak udah dikasih mantra atau apa gitu. Jadi istilahnya yang membuat restoran atau rumah makannya itu bisa rame atau laris gitu ya akhirnya kan bisa memberikan kekayaan kan atau harta kepada pemiliknya gitu. Nah ini kan salah satu contoh ya. Iya. Salah satu contoh orang yang dagang pengen dagangannya laris rame dibeli dikunjungi banyak orang. Iya. Terus ya dengan begitu dia juga kan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar kan kalau misalnya ini. Nah kalau misalnya dari kalangan lain Cok kalau menurut lo contoh kalau misalnya bisa nggak dari kalangan misalnya pejabat melakukan pesugihan menurut lo gimana tuh Cok? Ya ada sih konon katanya juga gue pernah ya baca-baca juga jadi ada salah satu ya maksudnya pejabat atau orang-orang kaya di Indonesia juga melakukan pesugihan di Gunung Kawi tuh. Oke, itu tujuannya apa ya? Ya tujuannya ya mendapatkan kekayaan dan memang apa namanya ya gue juga tahu kalau dia tuh emang sekarang kaya raya gitu loh. Dan konon katanya dia melakukan ya atau rutin gitu loh melakukan perjalanan atau datang ke salah satu gunung itu di Gunung Kawi itu untuk memberikan sajen atau persembahan gitu. Tapi kalau misalnya pejabat melakukan pesugihan ya gue bingungnya gini Cok. Kenapa ya pejabat itu kan yang udah kaya ya namanya juga pejabat ya artinya dia udah cukup lah gitu nggak kurang tapi dia masih pesugihan ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang dicari? Ya mungkin ya dia tetap melakukan itu karena mungkin dia
dari dulu ya sampai dia menjabat sekarang ya dengan dari hasil pesugihan itu. Jadi dia tetap apa namanya bukan dari Emang udah dari awal ya? dari awal sebelumnya dia udah melakukan pesugihan itu dan sampai dia meraih jabatannya menjadi pejabat atau menjadi orang yang kaya dan dia tetap karena sudah melakukan perjanjian goib tadi gitu loh. Akhirnya ya dia sampai mungkin kontrak sampai mati kali ya. Karena dari hasilnya itu mungkin dia seneng gitu kan atau dia berhasil mendapatkan kekayaan tapi ya kita kan nggak tahu entah itu keluarganya atau familinya itu dijadikan tumbal sama dia gitu. Jadi dia sudah terikat dengan perjanjian dengan si makhluk halus ya. Betul. Jadi dia harus terus tuh ya rutin. Iya. Dia melakukan persembahan atau memberikan sesajen gitu pada makhluk yang dia jadikan pesugihan itu. Kalau si pelaku pesugihannya itu meninggal dunia gimana Cok? Ya. Itu kan dia berarti udah gimana dia mau melakukan perjanjiannya dia sementara dia udah meninggal. Kalau dia itu meninggal ya pastinya ya dari harta yang dia dapatkan pun itu udah pasti kan nggak berkah. Iya kan, dia pasti nantinya akan hilang atau dengan cara-cara goib juga atau dengan cara yang nggak baik lah, artinya mungkin usahanya itu bisa bangkrut gitu kan. Terus nantinya semua harta-harta yang dia udah kumpulkan atau yang dia udah dapatkan ya nantinya pastinya akan hilang karena itu bukan dari jerih payah sendiri atau bukan memohon kepada di tempat yang benar gitu loh. Nah tuh guys, jadi lo percuma ya lo kalau misalnya lo pesugihan pun ya itu ada batas-batas atau waktu-waktu tertentu yang lo peroleh selama lo pesugihan harta lo itu juga akan ada masa expire-nya. Kenapa? Ya itu tadi ketika lo misalnya lo berhenti lo tidak melakukan syarat-syarat dari perjanjiannya itu, maka harta kekayaan yang lo peroleh selama itu juga akan hilang. Termasuk tadi si pelakunya meninggal ya, itu juga akan hilang juga. Iya. Terkecuali ada yang mewariskan. Nah kalau ada yang mewariskan gimana tuh Cok? Ada yang meneruskan maksudnya? Iya, itu tadi. Kalau dia meneruskan misalkan usahanya ya artinya pasti dia nggak akan ini ya lancar ya. Pasti nanti ada titik di mana ya perusahaannya itu hancur atau rumah makannya itu juga akhirnya nggak laku lagi gitu atau pekerjaannya dia itu nggak berjalan dengan baik atau bisa dipecat ya pastinya nggak akan berkah lah pastinya gitu nantinya. Iya. Nah kalau untuk misalnya itu ada lu tau nggak biayanya berapa sih itu kalau mau pesugihan kalau misalnya bayar? Ya macam-macam juga sih, bervariasi juga. Itu tergantung kalau kita meminta ke ke ahli supranatural gitu kan. Itu biasanya ada yang menawarkan itu. Ada tarifnya ya? Iya, ada tarifnya dia gitu. Atau kita ya tahu misalkan cari tahu di mana tempat yang biasa dilakukan pesugihan itu, ya kita datang contohnya tadi di daerah Rembang tadi gitu. Dia datang sendiri gitu kan dengan melakukan mungkin bertapa ya biasanya ya kan. Bertapa terus melakukan kayak ritualnya apa sih, dia akan cari tahu kan seperti apa, nah komunikasi seperti apa yang nantinya dia melakukan perjanjian goib itu tadi. Oke, jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya ini banyak ya, jadi memang pesugihan ini tidak hanya terbatas untuk satu kalangan aja. Jadi beberapa kalangan nih tetap melakukan pesugihan kayak begini. Nah itu selain pejabat, dari kalangan apa aja ya? Kalau dari kalangan masyarakat secara umum ada nggak tuh? Ya ada juga sih. Ya dari pengusaha kayak kuliner seperti itu kan. Terus juga ya dari pekerja kantoran juga ada juga. Ya, iya melakukan pesugihan supaya dia ya mungkin posisinya juga bisa kayak karyawan kita gini bisa ya? Iya bisa juga kalau emang dia mau ya gitu. Nah, nantinya istilahnya dia meminta supaya karirnya, kalau karirnya udah tinggi kan otomatis kan dia mendapatkan gaji atau penghasilan yang tinggi kan. Nah seperti itu, tapi ya ujung-ujungnya pasti nggak akan berkah sih, nggak ada berkahnya itu kekayaan dia.
Tapi emang guys, pesugihan kayak begini ini bukan barang baru ya. Ini dari dulu. Dari dulu pun memang pesugihan ini sudah melekat di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pesugihan ini udah jadi rahasia umum. Dan ada loh guys, untuk kalau lo mau pesugihan ini juga terang-terangan ya, terang-terangan. Bahkan ada iklannya. Betul. Iklannya itu yang menyediakan atau menawarkan jasanya, lo kalau butuh kisaran butuh uang sekian juta sampai 100 juta sampai ratusan juta maksudnya, atau sampai berapa miliar gitu, itu ada kisarannya berapa mahar yang harus lo bayar. Itu gila itu. Jadi sampai benar-benar dipublikasikan seperti itu. Nah makanya ini sebenarnya Cok, jadi kayaknya akhirnya terbuka peluang besar ya untuk orang melakukan pesugihan. Betul. Dan ini dampaknya cukup nggak bagus juga karena nanti banyak orang yang tersesat dan Betul. dan bukan hanya itu, jadi malas kerja mungkin. Iya. Oke. Nah, jadi guys, itu bincang-bincang gua sama Coki soal pesugihan. Jangan lupa guys, klik tombol lonceng, subscribe, like dan share video kita di The Force Story Horror.